Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus pimpinan Universitas Padjadjaran, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, shoimin dan shoimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bermuajahah di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Barokah dalam pengertian secara terminologi artinya ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah menjanjikan akan dilipat gandakan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menjalin kebaikan-kebaikan. Yaitu dengan cara apa? Menjalankan kewajiban dan sunnah serta menghindari hal-hal yang merusak ibadah Ramadan, yang merusak pahala puasa. Shoimin dan shoimat rahimakumullah. Puasa dibagi menjadi 3. Yang pertama asyahrul rahmah. Ramadan itu adalah bulan kasih sayang. Yang kedua syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Yang ketiga syahrul itqum minan nar, bulan di mana kita diberikan kebebasan atau pengampunan atau pembebasan dari api neraka. Di dalam syahrul rahmah ini sangat luar biasa. Hikmah yang perlu kita ambil. Lapar kita, dahaga kita, lemas kita, oksigen yang melemah, energi yang mulai melemah. Itu menjadikan ibroh atau pelajaran betapa orang lain pun akan mengalami hal yang sama. Dan orang lain itu mengalami hal yang sama. Belum tentu karena dia puasa, tetapi memang kondisinya miskin, atau kondisinya perang, atau kondisinya bencana, dan sebagainya. Maka bulan Ramadan sebagai bulan kasih sayang atau syahrul rahmah itu sangat mengena bagi seorang muslim yang melakukan ibadah puasa, memiliki panggilan hati untuk menjalin kasih sayang. Kasih sayang yang dijalin kita, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, yang hidup di dalam kebinekaan. Itu telah digambarkan pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah membangun kebersamaan di suatu negara yang baru dibikin, namanya Madinah. Interaksi sosial, hubungan antar umat manusia, baik berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama, tidak menjadikan kualitas ibadah dan nilai persatuan serta kemanusiaan itu runtuh. Justru akan membangun spirit kemanusiaan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bulan rahmah, maka kita bisa bercermin kepada ulama besar, yaitu Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi murid dari Syekh Muhammad Khatib, murid dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, murid
dari Syekh Aduddin Al-Iji dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menformulasi bagaimana membangun kebersamaan, cinta dan kasih sayang di bumi Indonesia tercinta, yaitu dengan 3 konsep. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim, bahwa sesama muslim pada hakikatnya adalah saudara, apapun sukunya, apapun madhabnya, apapun cara pandangannya, apalagi hanya perbedaan pandangan politik, ya tidak menjadikan sesama umat muslim itu berbeda. Tetapi pada hakikatnya kasih sayang atau rahmah dijalin dengan ukhuwah, salah satunya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, bahwa kalaupun tidak sesaudara di dalam akidah, pada hakikatnya kita bersaudara di dalam kebangsaan. Ukhuwah watoniyah menjadi modal bagaimana para ulama zaman dulu itu membangun kebersamaan dari Sabang sampai Merauke, perbedaan suku, bahasa, agama, ras dan sebagainya, menjadikan tali ikatan persaudaraan antar sesama anak bangsa terjalin dengan kuat sampai melahirkan kemerdekaan, yaitu proklamasi 1945. Soimin, soimat, rahimakumullah. Dan itu pun diuji. Semua anak bangsa secara bersama-sama bahu-membahu melakukan kegiatan yang paling awal untuk membangun kedaulatan. Seperti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsatuha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Katakan bahwa sesungguhnya apabila ada imperium masuk ke suatu wilayah untuk menjajah suatu wilayah tersebut, maka rusaklah wilayah yang dijajahnya, dan kehormatan yang ada pada wilayah tersebut akan jatuh, akan rusak. Dan begitulah perilaku para penjajah. Semua berbau-membahu untuk mengusir penjajah, melepaskan diri dari belenggu penjajahan untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Dengan kemerdekaan maka cinta kasih di antara sesama anak bangsa bisa dibangun dengan baik. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang bernasib baik, ada yang bernasib buruk. Demikian juga di dalam hubungan dengan negara lain, ada negara-negara yang perlu dibantu, ada negara-negara yang perlu didampingi dan sebagainya. Oleh karena itu kepada umat Islam, khususnya para soimin dan soimat, inilah bulan Ramadan. Kata Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, satu lagi yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan, bahwa di antara kita sesama umat manusia itu memiliki hak yang sama. Manusia harus hidup, manusia harus tidak boleh ada yang terintimidasi. Manusia harus memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi secara bersama-sama, dibangun secara bersama-sama. Maka ukhuwah insaniyah mampu melahirkan sensitivitas bagi umat beriman untuk memiliki sense of humanity, sehingga kita tidak memiliki rasa benci terhadap siapapun. Apalagi di bulan Ramadan, kata Allah dalam hadis qudsi, hal yang paling merusak ibadah Ramadan itu adalah hal-hal yang terkait dengan hakul adam, antara lain mengolok-olok teman, apapun status teman tersebut, kemudian menjelek-jelekan teman, kemudian apalagi sampai menfitnah teman, kemudian mengungkap kata-kata kotor, bahkan melakukan ancaman
terhadap orang lain atau pihak lain, maka itu akan merusak pahala puasa. Puasa kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga apabila kita menyakiti sesama anak manusia. Oleh karena itu Allah memberikan resep apabila kita itu disakiti oleh orang lain dalam keadaan puasa, maka jawablah, inni shaimun, kami sedang berpuasa. Allah menjamin, fa'amasyam junnatun, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu dia akan terjaga dari dua hal. Yang pertama, terjaga dari kemaksiatan. Yang kedua, terjaga dari api neraka. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa dengan sifat rahmah di dalam bulan rahmah, di dalam barokah puasa, fa insyaallah kita akan terbangun hubungan antar manusia yang harmonis, yang selaras. Apalagi di Universitas Padjadjaran yang sangat kompleks, heterogen. Dari situlah puasa dijadikan sebagai laboratorium untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam tutur kata, apalagi tutur kata yang tidak sopan bagi para pendengar, para pemirsa, shaimin was shaimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.